Halo, selamat pagi anak-anak kelas B1. Kita bertemu kembali di hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Bagaimana kabar kalian hari ini? Setelah 10 hari, kalian tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Kalian berlibur, menghormati teman-teman kita yang beragama Muslim untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, hari ini kita mulai kembali belajarnya. Semangat ya. Nah, hari ini kita belajar online selama 3 hari ini. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kita belajar online dulu dari rumah. Nah, nanti setelah hari Rabu, kita akan kembali belajar di sekolah. Bertemu kembali di sekolah bersama teman-teman dan juga ibu guru. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kita. Nah, kita akan melanjutkan tentang temanya yaitu masih alam semesta. Nah, hari ini kita akan belajar tentang musim penghujan. Nah, setelah waktu itu sebelum libur kalian sudah belajar tentang musim kemarau. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang musim penghujan. Nah, bagaimana musim penghujan itu? Nanti akan kita lihat bersama-sama. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Kita mohon bimbingan kepada Tuhan agar hari ini kita juga dapat menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik, dengan penuh semangat. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dengarkan Tuhan doaku ini. Tolonglah aku pada hari ini dan ibu bapak yang ada di rumah. Berilah lindungan setiap saat. Amin. Nah, anak-anak, kita semangat lagi ya untuk memulai belajar kita. Nah, tidak malas-malas dan bangunnya. Nah, sekarang bangunnya pagi-pagi untuk belajar tentunya. Tidak boleh malas-malas lagi. Nah, sekarang akan kita lihat keterangan atau penjelasan dari Bu Guru tentang musim penghujan. Musim penghujan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang musim hujan atau musim penghujan. Tanda atau ciri-ciri musim hujan apa saja ya? Kita lihat bersama-sama nih. Nah, satu, hampir tiap hari turun hujan nih. Tuh, seperti dalam gambar ya. Ketika musim penghujan nih hampir setiap hari turun hujan. Lalu yang kedua, nih, langit berwarna gelap karena matahari tertutup awan hitam. Nah, setiap hari, hampir setiap hari, nah langitnya berwarna gelap, mendung. Nah, ini seperti gambar ya. Lalu yang ketiga nih, terkadang terdengar suara petir menggelegar. Nah, ya ini tanda-tanda nih musim penghujan ya. Kadang terdengar suara petir menggelegar. Nah, lalu angin bertiup dengan kencang. Wah, ini tanda-tanda akan turun hujan. Angin bertiup dengan kencang. Nah, itu tanda-tanda musim hujan anak-anak. Nah, sekarang tentunya musim penghujan itu ada kegunaannya. Apa ya kegunaannya ya? Kita lihat bersama-sama. Nah, menyuburkan tanah. Nah, ketika musim kemarau tidak ada air, jadi tanahnya retak-retak dan gersang. Nah, tapi ketika musim penghujan yang banyak airnya karena hampir setiap hari turun hujan, nah tanahnya menjadi subur. Wah, ya. Kalau tanahnya subur, nanti ketika ditanami, wah tanamannya juga akan tumbuh dengan subur. Lalu yang kedua, sumber minum air bagi makhluk hidup. Nah, ketika musim penghujan, nah airnya mudah didapat. Nah, ya, nih untuk menyiram bunga, tanaman, lalu tidak disiram juga sudah turun hujan. Nah, biasanya ketika musim hujan tanaman-tanaman menjadi segar dan
subur. Beda ketika musim kemarau yang tidak turun hujan. Nah, nih binatang-binatang juga sangat senang sekali. Mereka bisa minum, nah ya dengan cukup. Nah, kita sumber-sumber mata air juga menjadi berlimpah. Nah, ya, sehingga air mudah didapat. Nah, lalu menyejukkan udara. Udaranya tidak panas tetapi sejuk karena sering turun hujan. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kegiatan yang cocok dilakukan pada musim hujan itu apa ya? Nah, kita lihat nih. Wah, kegiatannya contohnya nih kegiatan yang dilakukan di dalam rumah anak-anak. Nah, nih bermain bersama kakak dan adik, lalu belajar, apalagi nih menonton TV bersama keluarga, membantu mama di dapur. Nah, itu ya kegiatan-kegiatan yang cocok dilakukan di musim hujan. Kemudian alat yang dipakai ketika musim hujan apa ya anak-anak ya? Kita lihat bersama-sama. Nah, nih jas hujan. Wah, ketika musim hujan jangan lupa nih membawa jas hujan kemana-mana. Karena ketika musim penghujan nanti tiba-tiba turun hujan. Nah, makanya siapkan jas hujan. Lalu yang kedua adalah payung. Nah, jangan lupa membawa payung. Lalu sepatu bot. Nah, nih ini juga perlu disiapkan. Nah, makanan dan minuman yang cocok ketika musim hujan apa ya anak-anak ya? Kita lihat nih. Yang pertama makanan dan minuman yang hangat. Wah, berarti tidak mengandung es. Nah ya, makanan dan minuman nih yang hangat-hangat. Misalnya sup, soto, teh hangat, dan lain-lain. Nah, itu ya anak-anak ya. Terima kasih. Nah, itu tentang musim penghujan. Nah, musim penghujan berbeda dengan musim kemarau. Kalau musim kemarau, nah apa ya anak-anak ya? Jarang terjadi hujan. Nah, karena jarang terjadi hujan, makanya air menjadi susah didapat karena mata air atau sumber-sumber air menjadi kering karena setiap hari panas terus, tidak hujan-hujan. Nah, kalau tidak ada airnya sedikit maka terjadi kekeringan di mana-mana. Nah, itu ya di musim kemarau diharapkan kita menghemat air. Nah, di musim kemarau waktu itu apa ya tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya selain udara menjadi panas, kemudian tidak terjadi hujan apalagi. Nah, tanahnya menjadi retak-retak. Nah, lalu daun-daun juga kering, berguguran. Nah, itu ya anak-anak ya di musim kemarau. Nah, tadi kita sudah belajar tentang musim penghujan. Bagaimana tadi musim penghujan? Nah, musim penghujan, artinya setiap hari itu hampir setiap hari turun hujan anak-anak. Nah, cuacanya hampir setiap hari mendung. Nah, lalu hujan terus-menerus. Nah, kadang juga bisa banjir kalau kita tidak merawat lingkungan kita dengan baik. Nah, nanti akan banjir. Nah, akan banjir di mana-mana biasanya di musim penghujan. Namun di musim penghujan ada untungnya juga buat makhluk hidup. Airnya menjadi banyak. Lalu tanah-tanah tentu saja tidak kering tetapi menjadi basah dan subur. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, di musim penghujan, kalian juga harus berhati-hati bermainnya di dalam rumah biasanya karena di luar hujan. Kalau musim kemarau kalian boleh bermain di luar. Nah, ketika di musim hujan, penghujan, kalian bisa bermain di dalam bersama mama papa
kakak dan adik, dan juga keluarga yang lainnya. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, ketika belum ada pemanasan global itu buminya menjadi panas karena banyak pembakaran. Nah, kalau zaman dulu, ketika buminya masih belum ada pemanasan global, belum terjadi pembakaran hutan dan lain-lain, nah bisa dilihat tandanya ketika musim kemarau. Nah, musim kemarau di Indonesia biasanya terjadi di bulan April. Bulan April sampai Oktober. Dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, itu musim kemarau. Lalu setelahnya dari November, Desember, Januari, Februari, Maret itu terjadi musim penghujan. Kalau dulu bisa dipastikan, tapi sekarang anak-anak tidak bisa dipastikan. Ya, itu ya perubahan yang ada di bumi ini. Nah, itu ya anak-anak ya, kita bersyukur Tuhan memberikan 2 musim di tempat kita, di negara kita, yaitu musim panas atau musim kemarau, lalu musim penghujan. Nah, beda dengan di negara-negara lain. Besok kita akan belajar tentang musim-musim yang ada di dunia. Ternyata musim itu tidak hanya ada 2 loh anak-anak ya. Nah, besok akan kita lihat ya musim-musim yang ada di dunia. Nah, sekarang kita lihat tugas kita hari ini apa ya? Kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat tugasnya hari ini ya, hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Hari Senin ini tugasnya yaitu mengerjakan tugas yang hari Kamis tanggal 28 April ketika kita libur sekolah. Nah, ini belum dikerjakan ya. Nah, hari ini kita akan mengerjakan tugas yang hari Kamis tanggal 28 April. Nah, besok hari Selasa kita akan mengerjakan tugas yang selanjutnya di hari Jumat tanggal 29 April. Nah, sudah ada ya, masih ada di rumah kan anak-anak? Nah, sekarang kita lihat tugasnya nih. Mengurutkan gambar seri turun hujan, lalu dikte dan mewarnai gambar. Nah, sekarang akan kita lihat tugasnya tentang mengurutkan gambar seri, yaitu turun hujan. Nah, ini anak-anak nanti dibuka. Nah, nih ya. Nah, perintahnya urutkan gambar seri di bawah ini tentang turun hujan. Nah, kita urutkan. Kira-kira yang mana ya di nomor 1 waktu akan turun hujan tanda-tandanya bagaimana ya? Nah, nomor 1 tentu saja cuacanya mendung. Nah, nih cuaca mendung, angin bertiup kencang yang ini. Nah, ini nomor 1. Nah, lalu nomor 2 apa ya? Nomor 2 sebelahnya nih. Hujan nih ketika ini mendung, lalu angin bertiup kencang, lalu hujan mulai turun. Disertai apa ya ini ya? Petir. Wah, nomor 2. Nah, lalu nomor 3. Nah, setelah hujan mulai turun disertai petir lalu nomor 3 hujan turun dengan deras. Nih nomor 3. Lalu setelah hujan turun dengan deras, wah semuanya basah nih ya. Pohon-pohon, rumah, jalan-jalan, kebun semuanya basah. Nah, lalu hujan mulai reda. Nih, hujan mulai reda, setelah itu apa ya? Biasanya matahari mulai terlihat lagi. 5. Nah, biasanya setelah matahari mulai terlihat, kemudian akan muncul apa setelah hujan? Akan muncul pelangi. Nah, itu ya anak-anak ya.
Nah, lalu di bawahnya yang ini berikan keterangan gambarnya. Nanti ditulis anak-anak tadi seperti Bu Guru. Nomor 1 apa ya? Cuaca mendung, angin bertiup kencang. Tulis di sini yang rapi. Pakai huruf sambung. Cuaca apa ya? Mendung. Nih, cuaca mendung. Angin bertiup kencang. Wah, nih angin bertiup kencang. Nah, lalu yang nomor 2 apa itu? Hujan mulai turun disertai petir. Nah, hujan mulai turun, mulai turun. Nah, disertai petir. Petir. Nomor 3 apa anak-anak? Lihat nih nomor 3. Hujan turun dengan deras. Nah, hujan turun dengan deras. Nah, lalu nomor 4. Apa nih nomor 4? Hujan mulai reda. Nah, hujannya mulai reda. Hujan mulai reda. Lalu nomor 5, matahari mulai bersinar lagi nih. Matahari mulai bersinar. Nah, yang nomor 6 apa anak-anak? Nih, pelangi. Nah, pelangi terlihat setelah hujan. Nah, pelangi terlihat setelah hujan. Hujan. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, lalu sekarang akan kita lihat tugas selanjutnya adalah nanti, nah sekalian saja. Nah, ini setelah itu nanti yang ini anak-anak diwarnai. Nah, diwarnai yang rapi ya. Nah, ini nih warnai dengan rapi. Ini tentang musim apa ya? Gambar musim penghujan. Wah, nih ada gambar payung. Nah, anak perempuan membawa payung. Nah, ketika musim penghujan tentunya membawa payung. Nah, biar tidak kehujanan. Nah, nih ya semuanya basah tuh lihat nih. Nah, nanti di warna yang rapi ya. Nah, diwarnai sesuai dengan kreasi kalian. Ya, Ibu tidak usah kasih contoh, kalian sudah bisa mewarnai dengan baik. Nah, itu. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan dikte. Nah, diktenya di buku 1 anak-anak. Nah, ini ditutup dulu. Lalu kita lanjutkan dikte nih buku 1.
yang ada tulisannya dikte. Nah, nih. Nah, jangan lupa sekarang hari apa? Tulis anak-anak. Senin. Tulis yang rapi. 9 Mei. Waduh, anak-anak sudah bulan Mei nih. Nah, Mei, Juni. Wah, sebentar lagi kalian naik kelas 1 anak-anak. Makanya belajar yang rajin, tidak malas-malas ya anak-anak ya. Nah, belajar yang rajin, tidak malas-malas lagi. Nah, ya. Nah, jangan lupa tulis nomornya pakai titik. Nah, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, waktu kalian belajar di sekolah, diktenya sudah bisa. Semuanya sudah bisa dikte. Nah, sekarang tidak usah dieja-eja lagi, Bu. Tulisannya mendung bagaimana, Bu? Habis M apa? Enggak begitu lagi sekarang, ya. Nah, semuanya sudah tidak dieja-eja lagi, udah tidak bertanya-tanya gini. Bu, kalau matahari bagaimana nulisnya ya? Habis M, A, terus apa? Nah, tidak seperti itu lagi sekarang. Sekarang sudah sendiri. Bisa ya anak-anak ya? Nah, lalu tidak lama-lama diktenya, menulisnya agak cepat sekarang. Ya. Nah, sekarang ayo kita mulai diktenya. Nomor 1. Ini nomor 1. Musim hujan, udara dingin. Nah, sudah liburnya 10 hari, masih ingat kan? Musim. Terus kasih jaraknya pakai apa? Pakai jari gini ya. Musim hujan. Udara. Nih kasih ekor. Udara dingin. Nah, masih ingat ya? Ingatlah. Meskipun libur, nah, baca-baca di rumah ya, tidak main terus ini, tapi boleh bermain sambil membaca apa saja dibaca. Nah, lalu nomor 2. Nomor 1 ya, musim hujan, udara dingin. Nomor 2, langit menjadi mendung. Nomor 2, langit menjadi mendung. Nomor 3, hujan disertai petir. Hujan disertai petir. Nomor 4, angin bertiup kencang. Angin bertiup kencang. Nomor 5, setiap hari turun hujan. Nomor 5, setiap hari turun hujan. Nomor 6, di musim hujan, di sendiri ya, nih di musim hujan, tambah musim hujan. Di musim hujan banyak air. A-I tambah R. R-nya seperti ini. Ada loh yang R-nya panjang begini. Nih R-nya
panjangnya atau tingginya sama dengan I sama dengan A. Nomor 7, air untuk makhluk hidup. Air untuk makhluk hidup. Nomor 8, tanah jadi subur. Tanah jadi subur. Nomor 9, jika hujan bawa payung. Jika hujan bawa payung. Nomor 10, bisa juga pakai jas hujan. Bisa juga pakai jas hujan. Nah, itu tugas-tugas kalian hari ini anak-anak yang dikerjakan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, dan tentunya selalu jaga kesehatan. Nah, ingat, habis main, habis kemana-mana, pulang cuci tangan yang bersih. Nah, kalau ikut mama, papa keluar rumah tetap pakai masker ya anak-anak ya. Nah, lalu tidak jajan sembarangan. Ya, itu. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.